Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Batubara dengan saya Juwita dari UPT SMP Negeri 1 Nibung Hangus. Dan saya Muhammad Amin, SPD dari UPT SMP Negeri 2 Nibung Hangus. Dan saya Azwa dari SMK Negeri 1 Tanjung Tirang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini Pak Amin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Azwar. Alhamdulillah baik Pak Amin ya. Sebelum kita memulai proses coaching kita ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang akan dijalani oleh Pak Amin nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu mengenai penilaian rubrik dalam observasi nanti Pak Amin. Iya. Jadi agar Bapak juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan ini nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari si orang coaching, yaitu meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak, ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur-tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu sebagai rubriknya Pak. Yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak, bagaimana bisa Bapak pahami ya? Iya, paham Pak. Oke, baiklah Pak. Kalau begitu selanjutnya, untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Ya, tentu boleh Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak ada dua Pak nantinya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa Pak. Nah, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Iya, tentu. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya Pak, nanti yang kepentingan spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian coachingnya saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui Pak. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching nanti ya Pak Amin. Ya. Nah Bapak, untuk yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator kecapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti apa Pak? Indikator keberhasilannya Pak yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui Pak. Baik Pak, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya Pak. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silahkan bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan tercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Sudah siap Pak? Oke, siap Pak.
Baiklah Pak, silakan dimulai proses coachingnya Pak. Iya Pak, siap Bu Ita. Waalaikumsalam Pak. Jadi Bu Ita ingin menjumpai saya, ingin mendapat bantuan tentang permasalahan ini ya Bu ya. Iya, Eh, betul, Pak. Jadi apa tujuan dari topik percakapan kita hari ini Bu? Iya Pak, gini nih Pak, saya lagi punya sedikit masalah di sekolah gitu ya Iya. Pak ya, masalah siswa nih kebetulan. Jadi siswa di sekolah saya itu Pak, terutama di kelas saya, siswa ini Pak sering kali saya perhatikan itu sampah-sampah bekas jajanannya itu diletakkan di laci meja. Sudah berulang kali dibilang tolong buang sampahnya seperti itu Pak, tapi enggak juga, ini jadi masalah saya sekarang nih, Pak. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita ini Pak, saya menemukan solusi bagaimana caranya supaya nanti siswa saya itu bisa sadar diri untuk membuang sampah dengan kesadarannya sendiri gitu loh Pak. Jadi apa hambatan Ibu dalam mencapai tujuan ini Bu? Ya, hambatannya saya rasa Pak kurangnya kesadaran dari siswanya sendiri Pak. Terkadang saya sudah berulang kali setiap saya masuk ke kelas saya bilang tolong sampahnya diperhatikan. Kadang ya kalau kita bilang Pak mereka bakalan buang sampahnya, tapi kalau nggak kita ingatkan enggak mungkin itu. Jadi apa penyebabnya kira-kira yang Ibu dapat ketahui? Menurut saya Pak salah satu penyebabnya itu tidak adanya kesadaran bahwa sampah itu kan sarangnya penyakit begitu ya Pak ya. Jadi saya rasa siswa ini kurang memahami apa sih efeknya dari membuang sampah sembarangan apalagi di dalam laci meja nanti akan bersarang nyamuk gitu ya Pak ya. Itu Pak saya rasa penyebabnya. Jadi pertanyaan berikutnya Bu, apa yang sudah Ibu lakukan? Ya. Yang sudah saya lakukan Pak untuk mengatasi masalah sampah ini ya Pak ya. Yang sudah saya lakukan itu ya setiap saya masuk ke kelas saya kasih tahu kepada seluruh siswa supaya sebelum masuk itu kelasnya dibersihkan, sampah-sampahnya itu harus dibuang di tempat sampah. Saya juga mengkampanyekan Pak efeknya buang sampah sembarangan itu Pak. Bagus Ibu ya, yang saya melakukan itu adalah bagus sekali. Jadi apa yang rencana Ibu dalam waktu dekat ini? Rencana saya dalam waktu dekat ini gini Pak, saya ingin nanti saya mampu berkolaborasi dengan kesiswaan, bagian kesiswaan. Kebetulan Pak saya juga bagian dari kesiswaan. Jadi saya ingin berkolaborasi, kita bisa sama-sama. Karena masalah itu Pak kebetulan bukan masalah di kelas saya aja Pak. Hampir di semua kelas di sekolah saya. Iya, apalagi kelas 7 ya Pak ya. Jadi saya ingin bisa nanti mengkampanyekan betapa pentingnya kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Untuk di kelas-kelas juga saya pengennya Pak bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang masuk di kelas supaya nanti guru-guru itu bisa membuat kesepakatan kelas yang nantinya nanti setiap awal masuk itu salah satu isi kesepakatan kelas itu yang menjaga kebersihan. Yang gitu yang ingin saya lakukan. Ibu, apa yang rencana Ibu di waktu dekat ini, Iya, dalam waktu dekat ini mungkin itu dulu Pak yang ingin saya lakukan Pak ya. Karena saya ingin siswa ini memahami dulu apa pentingnya kita membuang sampah pada tempatnya. Jadi apa strategi Ibu untuk selanjutnya? Iya, strateginya seperti yang saya katakan tadi Pak, saya akan berkolaborasi dengan kesiswaan, kemudian mengkampanyekan juga kepada siswa-siswa di lapangan setiap pagi seperti itu Pak. Apa komitmen Ibu terhadap permasalahan ini? Ya, komitmen saya Pak atas permasalahan ini saya sangat berkomitmen untuk dapat menuntaskan masalah sampah ini Pak. Ya, betul Kebetulan sekali. apalagi masalah sampah yang ada di laci-laci meja siswa. Betul Seperti itu, Pak. sekali. Jadi siapa yang Ibu dapat membantu dalam menjaga komitmen ini Bu? Ya, yang pastinya Pak kalau ditanya siapa yang dapat membantu, kepala sekolah. Peran utamanya adalah kepala sekolah Pak. Saya butuh dukungan dari kepala Ya, sekolah. betul sekali. Kemudian saya ingin berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah dan juga kesiswaan Pak. Kemudian saya juga memerlukan dukungan dan bantuan dari para guru untuk mengkampanyekan betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu, Iya. Pak. Oke. Sebagai terakhir, apa kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini Bu? Kesimpulan pertemuan kita pada hari ini Pak, saya merasa menemukan nih solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini gitu, Iya. Pak. Akhirnya saya bisa lega dan akan saya laksanakan rencana aksi ini Pak dalam waktu dekat ini. Seperti itu Pak.
Jadi terima kasih. Jadi semoga ke depannya Ibu bisa mengajar dengan baik dan sehat selalu ya Bu ya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan coach Bapak. Iya. Terkait proses coachingnya sudah berupa catatan, namun sebelum saya sampaikan nih Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Pak? Iya, boleh sekali Pak. Untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan apa juga yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Iya Pak, baik Pak. Untuk yang sudah saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan Pak, tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Tadi catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi Bapak ketika mengobrol bersama coach Bapak sudah setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Bapak juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, Iya. di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach Bapak untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait permasalahan yang dihadapi coach Bapak. Kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan Bapak juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan Alur Tirta. Tadi kemudian Bapak mengharapkan ada dua, yaitu sebagai mendengarkan aktif Iya. dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat ini sudah terlaksana Pak. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga sudah mencatat bahwa Bapak menerapkan percakapan dengan Alur Tirta, di mana tadi Bapak mulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, betul. Alhamdulillah secara gambaran umum di dalam catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik Pak. Iya. Luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Pak. Iya, boleh Pak. Nah, jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coach tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut Pak. Oke lah Pak. Kehadiran penuh atau present menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan, dan juga saya berdoa agar teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain biar semakin tajam ya Pak. Iya. Nah, jika memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Iya Pak. Saya juga berharap proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan paradigma coaching. Ini terutama dalam penyampaian dan pelayanan coach, Bapak tetap berpegang teguh pada Alur Tirta. Iya. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Sebuah proses yang sangat luar biasa supaya bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Baiklah Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.